Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa liman syaikhihi wa liman syaikhina amin. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa nikmat itu akan dicabut dari orang yang tidak mengerti nilai satu nikmat. Bagaimana perbandingan kehidupan dunia? Jangan nikmat itu diukur pada duit. Begitu. Kita harus pahami rezeki itu. Begitu. Kalau yang namanya duit mah orang kafir aja dibagi, nggak mesti beriman, kafir aja dibagi. Minta sama Allah, yang orang kafir kagak dibagi. Tuh minta nikmat paling tingginya nikmat. Orang kafir, muslim aja nggak semuanya dibagi. Nikmat besar semacam mana? Nikmat ngaji, nikmat hidayah, begitu nikmat ibadah, nikmat baca sholawat, begitu nikmat sedekah. Itu nikmat-nikmat mau, nikmat qiyamul lail yang nggak semua orang dibagi. Itu rezeki. Kata Allah, ketika ada orang beriman tidak dibagi rezeki, bukan karena hina di mata Allah, tapi agar supaya sempurna bagian Allah kepada orang itu. Begitu. Kalau kita duit kita banyak nih malam ini, kayaknya masih ada di Bali, ada di puncak, untung duit dikit daripada doain bini mulu, mendingan ngaji. Begitu. Jadi nikmat itu kita harus lihat. Nih Allah bilang nih, walaula an yakunan nasu ummatan wahidan. Andai sekiranya bahwa manusia itu tidaklah bahwa manusia itu satu umat. Begitu. Kalaulah manusia itu satu umat. Begitu. Niscaya kita buat bagi orang yang kafir itu rumahnya dari emas ini. Begitu. Kata Allah begitu. Karena semuanya adalah makhluk Allah, ya siapa yang sungguh ya dia dibagi banyak. Begitu. Yang kaya begitu. Maka kata Allah, la ja'alna liman yakfuru birrahmani suqufan libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufan kullu dzalika amma mata'ul hayatid dunya wal akhirah inda rabbika lil muttaqin. Begitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andai sekiranya tidaklah manusia itu adalah satu umat, semuanya berasal dari diri yang satu ada. Begitu. Pastilah orang kafir nggak bakalan dikasih ini, dikasih itu. Tapi karena Allah Rahman, Allah Rahim, maka kita lihat ada yang dibagi ilmu tapi tidak dibagi harta. Ada yang dibagi harta tapi nggak dibagi ilmu. Ini kan cantik tawasul. Begitu. Dibagi tawasul. Ada yang pintar kurang modal, gitu.
Ada yang bodoh, modalnya banyak, gitu. Yang jadi yang mana? Ya terserah Allah. Kan begitu ya. Kan semuanya. Emang juga begitu hidup. Ya, hidup itu begitu. Apanya? Dicatat ya. Ini ngaji ya. Ngaji aja. Makanya fanduril farqa, renungi dari uraian pertemuan yang lalu nih, karena ini masih dipotong sebetulnya. Bagaimana ada titik perbedaan? Jangan kita baca sholawat lalu belum kita dikasih rezeki sama Allah, kayaknya duit kita belum nambah nih baca sholawat. Lihat dong badan sehat, teman kita masuk rumah sakit, kan begitu. Kan repot juga. Kita belum dikasih motor, teman kita habis tabrakan. Kan beda-beda. Semuanya kan Allah kasih. Jangan mata tuh memandangnya atuh mulu atuh. Kan banyak kebaikan Allah. Banyak kebaikan Allah. Jangan atuh aja. Jangan. Nanti stres hidup memandang satu. Pandang dong yang lain. Dipandang biar gak stres dalam hidup. Begitu. Rezeki sehat juga rezeki, keluarga baik-baik juga rezeki, anak nurut-nurut juga rezeki. Begitu rezeki semuanya. Enggak mesti berbentuk uang. Berbentuk uang. Demen baca sholawat aja rezeki, demen ngaji rezeki, demen qiyamul lail rezeki, jadi banyak. Demen ziarah orang soleh rezeki, begitu semuanya rezeki. Rezeki in kunta mubsirah, kalau kita punya mata batin yang bening, kewaspadaan jiwa. Kalau kita udah paham begitu, kata yang muzili wakul, ucapin dah alhamdulillah, Allah kasih kita nikmat kaya, nikmatnya wali-walinya, nikmatnya para kekasihnya. Dikasih nikmatnya tahajud, nikmatnya demen baca sholawat, nikmatnya demen ngaji, nikmatnya demen ziarah orang soleh, nikmatnya demen zikir, demen baca Quran, demen berbagi. Ini nikmat yang Allah kasih tidak kepada semua orang. Ngaji enggak semua orang dikasih sama Allah untuk pengen ngaji. Enggak. Seakan-akan lu kagak perlu dengar ilmu saya. Kata Allah begitu. Ilmuku tentang semesta dan segalanya. Maka enggak mau kaki itu jalan. Enggak mau, saudara. Mulut kita enggak mau baca sholat, seakan-akan kata Rasulullah, ya Rabb, saya enggak izinin dia biar kata ngaku umatku, mulutnya dipakai memuji-muji aku. Maka kita mulutnya enggak demen baca sholawat. Kata Allah, Quran ngomong, ya Rabb, aku enggak mau dibaca media, dia kotor, matanya enggak mau aku dilihat dia. Begitu. Kalau kita menyadari begitu, ini nikmat banyak. Maka kita berkata alhamdulillah, kita dikelompokkan pada kelompok orang yang demen ngaji. Alhamdulillah, itu nikmat yang diberikan kepada orang-orang soleh. Begitu. Biar apa maksudnya? Biar Allah palingkan kita daripada fitnah-fitnah orang yang Allah benci, supaya kita mendapatkan kesyukuran sempurna, nikmat besar. Kita akan mensyukuri nikmat Islam. Betapa Islam itu bukan sekedar KTP, tapi kudu dijiwai. Bagaimana cara menjiwainya? Ya dengan ngaji, dengan berzikir, dengan mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat tidak ada yang paling besar selain nikmatul Islam. Ini paling gedenya nikmat. Jadi muslim itu udah nikmat besar. Enggak kebayar. Begitu.
Ini namanya Islam tuh namanya disebut minnatul kubra. Namanya ni'matul uzmah. Begitu. Sampailah Imam Haddad tuh bilang alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah jadi muslim dan cukup. Islam menjadi nikmat. Jadi muslim aja luar biasa. Karena muslim bakal berujung pada surga kudu disyukuri, tapi bukan di KTP, karena KTP kalau kita mati ditukar sama kelurahan sama surat tanah kusir. Begitu. Enggak dibawa kubur KTP-nya. Malaikat enggak tahu juga begitu, malaikat begitu enggak tahu, KPU aja enggak tahu gitu. Yang kayak begitu. Jadi enggak ke situ-situ. Islam inilah yang harus dijaga. Maka nikmat Islam, nikmat yang paling utama, yang lebih nyata untuk kita tidak berhenti siang maupun malam, malam maupun siang, untuk terus bersyukur atas dianugerahi nikmat Islam. Coba dipikir tuh oleh khotib Jumat, suka dibaca oleh khotib tuh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenarnya. Kamu kudu mati beragama Islam. Janganlah kamu mati beragama Islam, mananya kamu kudu mati beragama Islam. Yang diomongin mati beragama Islam orang yang bertakwa, orang yang beriman. Coba, ngapain saking mahalnya nikmat Islam? Mahal. Agama yang diridhoi Islam. Innad dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maka nikmat terbesar tuh nikmat jadi muslim, sudah mahal. Ya Allah, saya temukan beberapa kawan-kawan untuk jadi muslim melandana 2 miliar. 2 miliar. Setelah 2 miliar baru jadi muslim. Mencari data-data kebenaran Islam. Sampai habis 2 miliar. Kita kan nggak pernah buang sampai 2 miliar. Emang juga orang punya masalahnya. Kan begitu. Kita begitu. Begitu kan enggak gitu. Tapi alhamdulillah dari brojol kita jadi Islam. Itu nikmat besar, bukan nikmat sembarangan. Mahal, mahal, beli nggak bisa. Sampai Imam Haddad bilang dalam Nasihat Diniyah di awal-awal itu, wa'lam law apa itu, lau u'tiyad dunya wa'lam annal insana lau u'tiyad dunya bihadafiriha wa mana'ul Islam lakana dzalika wabalan alaih. Andai seorang anak manusia diberikan dunia dan isi-isinya, duit dia punya, apartemen banyak, duit sabrak, perusahaan di mana-mana, tapi Islam nggak dikasih, rugi. Dunia masa sebentar, paling banter 100 tahun, ujungnya akhirat selama-lamanya. Apa yang dia dapat? Enggak ada, enggak ada. Tapi kalau kita dapat nikmat Islam, dunia nggak dikasih, muslim kere kita, miskin, nggak punya apa-apa, sengsara kita sebentar dunia, paling banter 100 tahun, habis itu enak nantinya. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Islam, nikmat Islam, begitu, nikmat Islam, begitu, harus diaplikasikan nikmat itu dengan kenyataan. Kalau diaplikasikan, nggak diaplikasikan nggak bisa. Kalau kita lemah, kata Imam Ghazali, mengenal nilai agungnya nikmat Islam, pahami, kata Imam Ghazali, secara sesungguhnya andai kita lahir sejak bumi dicipta, kita udah ada di bumi nih dari awal dunia,
lalu kita syukuri itu Islam. Sampai sekarang, dari dulu itu belum kita membayar, mensyukuri nikmat Islam yang sesungguhnya, belum. Makanya ketika doa-doa sa'i itu, ilahi ilahana ma syakarnaka haqqa syukrik subhanak, begitu dalam doa-doa sa'i itu orang umrah. Maha suci Engkau Tuhan, aku belum bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Ma hamidnaka haqqa hamdik, ma abadnaka haqqa ibadatik, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Kita nggak ada kemampuan. Andai sejak bumi dicipta kita jadi muslim sampai detik ini, bayangin itu, lalu kita syukuri terus, belum kebayang untuk mensyukuri nikmat Islam. Apatah lagi kita hidup baru kemarin, belum lama ini, belum dari awal dunia, belum. Begitu saking tingginya nikmat Islam. Wong Islam ini pendaftaran, saudara. Islam itu ibarat sekolah, namanya pendaftaran. Ada orang kuliah ikut rajin saban hari, tapi nggak daftar. Sama dosen baik, sama teman-teman suka bagi, suka neraktir, segala macam, ngajak makan durian di Kimia Farma, begitu sama teman-temannya. Kemana aja? Udah 4 tahun kampus bagi jasa, dia minta ijazah, dikasih nggak? Kenapa? Kenapa? Kagak daftar, kagak daftar. Begitu kita baik, bagi-bagi Indomie, bagi-bagi makanan, bagi-bagi duit, angpau, ini bagi-bagi. Begitu, lalu kemudian enggak dapat iman Islam, mati, enggak dapat surga. Walaupun baiknya kayak begitu, emang apa? Enggak daftar. Ini penting daftar. Tiket nih penting. Namanya disebut nikmatul Islam. Mahal nikmat ini. Dia kudu bersyukur. Coba Imam Haddad sampai doa-doa, ya dal jalali wal ikram amitna ladin Islam, sampai 7 kali. Habis begitu mau nutup ratibnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, sampai 3 kali. Apa enggak 10 kali itu? 10 kali. Sampai dalam sholat kita baca juga, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Maknanya Islam terus ya Rabb ya, Islam terus, mantepin hati saya dalam agamamu. Maknanya Islam terus. Sampai begitu Rasulullah diajari, saking agungnya nikmat Islam. Mahal nikmat Islam, mahal. Ini pendaftar mahal. Begitu, maka kita kudu syukur sama ayah kita, sama ibu kita. Lah gara-gara dia kita jadi muslim. Lah kalau bapak kita, emak kita orang non muslim, waduh, udah begini nih. Lah kita udah imlek. Bener nggak? Lah iya. Nah, begitu. Kayak begitu, teman kita aja sama imlekan begitu. Emang siapa yang Cina? Apa? Begitu dipikir bapak amanya, bukan. Jadi nggak apa-apa. Kenapa kita jadi mau ngaji? Lah bapak kita muslimnya, kita muslim. Alhamdulillah, muslim kita. Begitu bersyukur, kan bisa aja bapak kita agama lain, enyak kita agama lain, bisa, tapi kan Allah enggak. Apakah enggak ini nikmat besar? Udah beragama Islam didik kita, begitu dimasukin ke madrasah kita, dicariin guru Iqra kita, begitu
kita nggak ngerti, itu bukan ulah kita, bengal baba kita mau naruh kita di TPA, kita mau pergi, begitu. Itu masalah kita, begitu. Tapi kita bersyukur dapat nikmat. Karena itu kata Imam Ghazali ini, qultu, aku berkata, kata Imam Ghazali, wa'lam, perlu Anda tahu, kitab ini tidak menampung ilmu yang aku ketahui tentang ketinggian kadar nikmat Islam. Kitab ini yang kita ngaji udah berapa tahun ya? 10 tahunan lebih dah ya. Ini kalau buat nerangin nikmat Islam enggak cukup, masih terlalu kecil. Andai saya tulis sampai 1 juta lembar, kata Imam Ghazali, 1 juta lembar saya tulis masih dikit. 1 juta lembar saya tulis, yang saya tahu tentang Islam berjuta-juta. Pentingnya mensyukuri nikmat Islam. Andai saya tulis, saya ajarin, saya diktein, lu catat, sampai dapat 1 juta lembar, 1 juta halaman, belum apa-apa dari yang aku ketahui tentang Islam. Hebat nggak Imam Ghazali? Meski begitu kata Imam Ghazali, aku sadar yang aku ketahui tentang Islam dengan yang aku nggak ketahui lah, banyakkan yang aku nggak ketahui. Yang diketahui Imam Ghazali aja berjuta-juta, satu nikmat doang. Andai saya urai tentang pentingnya mensyukuri nikmat Islam 1 juta halaman, nggak cukup. Sampailah kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau mau saya terangin bismillah dengan diterangin yang sebenar-benarnya. Begitu ampe kertas segerobak belum kelar nerangin bismillah, saking agungnya itu Al-Quran. Itu begitu sudah, uraian tuh panjang, saking keterkaitannya satu ilmu dengan ilmu yang lain. Itu Islam. Dari sudut pandang mana orang mau ambil itu ilmu, begitu saudara. Islam itu bakal berbeda-beda. Betapa ada kitab namanya Arba'in Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah, Imam Nawawi. Disarahi, saya lupa di nama pensarah. Ada kitabnya, saya lupa di nama orangnya nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Yai, akan kujabarkan satu hadis tentang hadis satu doang dari hadis Arba'in, tentang hadis iman, Islam, ihsan. Aku jabarkan dengan 35 disiplin ilmu yang berbeda. Ada kitabnya, atau tebal, atau doang 35 uraian yang berbeda. Kata Imam Ghazali, karena Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam, orang yang menguasai 90% ilmu Islam, luar biasa ilmunya, Barakatul Anam. Imam Ghazali alimnya kayak apa? Imam Ghazali alim. Beruntung Imam Ghazali punya abah, rada punya. Imam Ghazali jadi warisannya buat beli-beli kitab dan buat mondok. Abahnya tukang ini, tukang apa? Jahit. Maka disebut Ghazali, tukang jahit, tailor, tukang jahit. Tapi abahnya ama ulama demen banget, ama kiai demen banget, begitu, demen banget sama kiai. Jadi padahal tukang jahit keliling pakai sepeda begitu, dari pakai celana dari kalung terigu, ada tulisan berat bersih 50 kilo.
Itu orang baca aja kaget. Ya Allah, 50 kilo itu bersihnya. Itu begitu. Ini dagang nih. Bapaknya Imam Ghazali, namanya Muhammad, bapaknya. Itu yang namanya keliling, dia keliling dagang kayak celana tuh, orang sebut serwal, celana aja lah, pangsi begitu. Keliling kemana-mana. Kalau ada pengajian, dia datang, mampir, habis keliling tuh ngaji. Kalau ketemu ada kiai ngajar tafsir, dia selalu doa, ya Rob, saya pengen anak saya jadi ahli tafsir kayak kiai itu. Nah, begitu. Maka seperak dia, sedirham dia bagi tuh kiai. Dan saya niatnya saya bagi sama kiai biar duit saya kemakan kiai dan anak saya biar jadi kiai tafsir. Ntar lagi ada keliling, ketemu ada kiai fikih. Saya pengen anak saya jadi ahli fikih. Pokoknya ada kiai macam-macam, ada kiai ahli mantek, filsafat, ilmu logika. Saya pengen ada kiai ahli tauhid. Maka Imam Ghazali ini manjur dari abahnya. Jadi ilmu apa aja ada pada Imam Ghazali. Emang babanya minta begitu, minta begitu. Kalau dia nggak dapat duit, maka duitnya dipecah. Yang ada untuk hadiahnya beli permen. Dia ngasih sama kiai ini permen. Saya punyanya ini, artinya biar cukup duit tuh, karena dia keliling-keliling babanya. Pokoknya dia mau dia ngaji kayak muka agam kiai, dibagi aja dia. Dan selalu harapannya satu, biar anaknya jadi kiai gede. Maka kalau ketemu kiai tafsir, pengen anak jadi kiai tafsir, ketemu kiai fikih, anaknya jadi kiai Quran, kiai macam-macam. Maka Imam Ghazali ini ilmunya macam-macam. Sampai Imam Ghazali bilang, andai saya dikte, kau tulis tuh penjabaran saya tentang pentingnya mensyukur nikmat Islam 1 juta halaman, enggak cukup, enggak cukup. Masih lebih lagi yang di dada saya. Walau begitu saya jujur, namanya makhluk. Begitu, ilmunya terbatas, setetes dari apa yang ada pada pengetahuan Allah. Sebab makhluk la ilma lana illa ma'alamkan. Tapi yang aku ketahui tentang pentingnya mensyukuri Islam ini banyak. Banyak. Kitabnya Masya Allah Imam Ghazali. Kitabnya, ada namanya kitabnya itu adalah Al-Basit. Ini berjilid-jilid. Hampir 15 jilid. Kitab fikih. Fikih kayak Sapinah begitu tapi gede. Sampai beliau ringkas ini kepanjangan kayaknya. Gue kecilin juga ada. Namanya Al-Wasit. Al-Wasit 5 jilid. Itu udah diringkas aja 5 jilid dari Quran itu. Masih kepanjangan juga diringkas jadi Al-Wajiz. Sejilid tebal. Yang Ghazali. Mana Al-Wasit dijabarin lagi sama Ibnu Rifah. Jadi 125 jilid dari 5 menjadi 125. Kitabnya namanya Matlabul Ali fi Syarhil Wasitil Ghazali, 125 jilid. Mahal begitu, hampir 23 juta kitabnya. Begitu, 3 juta. Begitu mahal duitnya, mahal. Kalau buat kampanye nyalek lumayan kayaknya. Kalau kita kan begitu mulu pikirannya ya. Wah, baru beli kitab gitu. Ini mahal gitu. Ada Matlabul Ali, macam-macam. Rifat, Syarah. Ini saking luasnya ilmu Imam Ghazali. Alim kabir. Alim kabir. Imam Ghazali. Nih, kalau Anda pengen tahu, Allah bilang sama Nabi Muhammad, wa kana fadlullahi alaika azima. Anugerah Allah yang diberikan kepadamu amat sangat agung. Ya Allah nerangin tentang fadl Allah, tentang nikmat Islam. Waduh, panjang. Panjang. Saking agungnya nikmat Islam. Agung. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Begitu Allah anugerahkan kepada Anda,
Anda diberi hidayah iman, mahal. Gitu, mahal. Mahal. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau demenin. Allah urusannya. Itu maknanya hidayah ada di tangan Tuhan. Kudu kita kejar. Mahal. Abu Jahal bertetangga sama Rasulullah. Lahir di Mekah, main gundu di Mekah, petak umpet di Mekah, congklak di Mekah juga, sampai mati di Mekah juga, di Arab. Begitu. Jadi tahu Arabnya berapa kali itu Abu Jahal? Tahu Arabnya? Waduh, kagak kayak itu. Kita tahu Arab 2 kali aja udah sombong banget. Itu dia berkali-kali. Kalau nggak dikasih hidayah, nggak bisa. Kita nggak ketemu sama Nabi Muhammad, nggak ketemu. Lihat wajahnya juga enggak. Tapi Allah anugerahnya nikmat Islam, nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad. Mahal, 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 mahal. Ini kata Imam Ghazali, ada sabdanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat. Sahabat ini Abu Bakar. Abu Bakar tuh suka bilang begini nih, nikmat yang besar nih 2. 1, nikmat menjadi muslim. 2, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sahabat itu selalu bilang, alhamdulillah alladzi ja'alani minal muslimin wa ja'alani min ummati sayyidil mursalin. Terima kasih ya Rabb, saya muslim. Terima kasih ya Rabb, saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Ketika ada seorang sahabat mengata begini, terima kasih ya Rabb, saya jadi muslim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Tuh, ada sahabat, makasih ya Rabb, saya jadi muslim. Makasih. Nabi dengar tuh dengan 2 telinganya. Ada sahabatnya mengucapkan makasih dapat anugerah Islam. Apa Nabi komentar? Innaka latahmadullah ala ni'matin azim. Kata Nabi, luar biasa kau memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada Anda, nikmat yang teragung. Islam, Nabi menyebutkannya nikmatin azimah, nikmat yang agung. Kita kudu bangga jadi muslim, kudu bersyukur jadi muslim. Maka sholat sebagai syukur jadi muslim, zakat sebagai syukur jadi muslim, puasa sebagai syukur jadi muslim, haji sebagai syukur jadi muslim, umroh sebagai syukur jadi muslim. Mau ngapain? Mau ziarah ke Rasulullah untuk syukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Begitu umatnya. Mahal. Nikmat ini mahal. Nikmat ini mahal. Orang bakal berterima kasih dapetin nikmat Islam dan nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad. Enggak kayak itu. Nikmat, saudara, jadi muslim itu mahal. Sampai Allah didik dalam Al-Quran, abis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Adimna ala dinil Islam. Syekh Al-Badri itu tafsir dan langgengkan saya dalam Islam ya Rabb. Ihdinas siratal mustaqim, untuk Islam ini jangan sampai lepas ya Rabb, jangan sampai lepas. Itu
Saking agungnya nikmat sampai disebut karena as-siratal mustaqim huwa dinul Islam. Siratal mustaqim. Ini nikmat besar jadi muslim. Nikmat. Enggak kayak itu. Berapa orang buang-buang duit pengen jadi muslim, sampai nyari ke sana kemari pengen tahu kebenaran Islam. Lama. Kalau pengen tahu kebenaran Islam, pengen tahu, saudara banyak baca buku-buku mualaf. Saudara boleh baca buku semacam karya orang Indonesia itu, Irina Handono. Bagaimana perjalanan Islamnya, mahal. Saudara boleh baca semacam Yahya Wadoni. Bagaimana sampai dia Allah dibakar tetek bengek dalam peti ijazah, selamat ijazahnya doang dia. Begitu, ini yang kayak begitu. Saudara boleh baca itu Amerika masuk Islam, Yusuf Estes, bagaimana proses jadi muslimnya. Begitu mahal saudara. Jadi muslim nih mah, nikmat Islam nih mah mahal. Kita perlu minta Allah selalu sampai ketika wafat selalu minta moga meninggalnya husnul. Apa sih husnul khotimah tuh biar gampang kita ngerti. Husnul khotimah tuh muslim, biar gampang aja dah. Apa sih mati husnul khotimah tuh? Mati beragama Islam. Itu khotimah. Udah kelewat nih materinya. Kasus Abu Yazid Al-Bastami pada bab tawakal udah kelewat. Betapa itu muridnya mantan tukang nyuri kain kafan. Nyuri kain kafan. Begitu tukang gali kubur. Dia gali tuh kuburan muslim. Tanah pekuburan wakaf. 1000 orang. 1000 orang dia gali tuh dari penghuni kubur. Kata dia nih, guru, cuman 2 yang ngadep kiblat, 998 ngadep timur. Padahal waktu matinya dia ngadep kiblat sama keluarganya, ditolak oleh Ka'bah, ngadep timur tuh. Enggak husnul khotimah. Moga husnul khotimah. Itu begitu. Matinya ngadep timur, tadinya ngadep kiblat, pas digali ngadep timur, ditolak oleh Ka'bah, nggak mau. Ka'bah begitu. Kenapa? Kurang mengerti tentang nikmat Islam. Mahal jadi muslim saudara. Jangan diremehin muslim, mahal. Jangan dijual Islam dengan mie instan, dengan ini, jangan. Mahal jadi muslim, mahal. Rugi. Dan kalau mau mengadakan perbandingan dari agama lain masuk Islam dan dari muslim masuk agama lain, perbandingannya antara langit dan bumi. Kalau agama lain masuk Islam dari perut ke atas, pakai otak, mengejar sebuah kebenaran. Kalau ada muslim bila masuk agama lain, itu dari perut ke bawah, perut, karena makan, tidak mengerti tingginya agama, nggak mengerti bahwa agama itu mahal harganya, mahal agama. KTP-nya aja mahal, KTP tulisan agama Islam mahal. Lah kalau kita nggak ada KTP-nya, agamanya mati di tengah jalan, diurus kayak gimana? Ngurus agama Islam kagak bisa. Orang KTP-nya nggak jelas, KTP-nya kolom KTP kosong, ya nggak ada agama. Nah kagak diurus, dikasih Kristen, takut Muslim, kasih Muslim untung KTP-nya ada kolom agama. Mahal Islam, mahal. Maka muslim itu kudu cerdas dan kudu bersyukur atas nikmat Islam. Betapa sahabat, makasih ya Rabb, jadi muslim, kata Nabi. Ente makasih ya Allah,
pada nikmat yang besar, bukan nikmat kecil. Kalau kita nikmat besar, duit, dagang laris, begitu, jadi pejabat, begitu, jadi dewan, ini enggak kecil, kecil enggak ada. Yang besar jadi muslim, enak jadi muslim, apa aja dapat ganjaran. Dagang untung, syukur, dapat ganjaran. Dagang rugi, sabar, dapat ganjaran. Ganjaran mulu. Muslim itu enak. Muslim enak. Muslim begitu enak. Baca sholawat, dagang kita laris, malah kita nilainya tinggi di mata Allah. Enak banget. Jadi muslim enak. Jadi muslim enak. Begitu. Nikmat. Ya Allah, pengajian begini boleh tanya sama teman-teman kita non muslim. Ini bukan menghina tapi perbandingan. Tidak menghina. Kata kawan kita juga. Kalau saudara ada dalam sebuah tempat ibadah agama lain begitu, saudara itu saudara diminta 10%, namanya perpuluhan. Kudu nyetor. Kalau gajinya 1 juta, 100.000, 10 juta, 1 juta, 100 juta, 10 juta, bayar perpuluhan. Udah tuh perpuluhan, itu wajib. Dia datang, namanya kebaktian. Kebaktian itu pengajian, gitu. Namanya disebut kebaktian. Itu ada namanya persembahan. Persembahan itu apa sih? Tromol. Itu paling dikit 3 kali. Ntar lagi tromol lewat lagi, ntar lagi ada tromol lewat lagi, ntar ada tromol lewat lagi, begitu. Mau diterapin kayak begitu tuh, bubarlah ya, kayak begitu. Itu di luar perpuluhan, kata kawan kita. Itu Pak Ustaz, di luar perpuluhan. Oh begitu, iya. Muslim tuh enak-enak, suruh duduk doang. Begitu duduk doang, enggak ada niat apa-apa. Bawa buku, bawa pulpen, kagak. Duduk doang di majelis, dapat ganjaran. Duduk doang, ya Allah. Duduk doang, enak. Jadi muslim tuh enak. Nikmat besar. Banyak-banyak baca alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Makasih ya Allah kami jadi muslim. Makasih ya Allah kami jadi umatnya Nabi Muhammad. Mahal sampai kata Madat ente ngesot ke Madinah mau ziarah ke Rasulullah, pengen makasih sama Nabi. Aduh, belum kebayang, belum. Orang semuanya al-kaunu kulluhu isyarah wa antal maksud. Semuanya yang dituju Nabi Muhammad, yang lain enggak ada. Allah, yang lain itu pelengkap, yang dipandang Nabi Muhammad yang dipandang, yang lain pelengkap, begitu. Yang lain pelengkap. Maka orang berebut rame-rame. Andai ada orang nih mau ngimamin, gitu, babanya lihat anaknya, yang lain lihat anaknya mulu, anaknya mau gabung karena ada anaknya, bukan karena ada imamnya, enggak, anaknya ini loh. Di belakang anak ini yang bilang tenang, ada mbak, ini nih di belakangnya ini, itu yang benar-benar, itu begitu saudara. Tenang, ada Nabi Muhammad. Kita jadi umat tuh begitu. Maka baca sholawat tuh nggak kebayang, nggak kebayang. Makanya kenapa kalau dalailan itu kalau Senin lama itu belum baca, banyak amat belum baca. Kalau dibaca mau kelar juga. Kenapa nih? Kenapa? Emang hari lahirnya Nabi Muhammad. Kalau hari lahirnya mau kira hari lahir. Orang senang tuh pengen sebentar apa lama? Udah lama ya. Begitu lama. Begitu. Kalau kita ibadah tuh nyari cepet kelarnya. Baca aja ujungnya.
walhamdulillahirabbil alamin gitu. Cepat kelarnya. Dari mana tahu cepat kelarnya? Waktu baca Yasin merem, waktu kue dibagi melek. Siapa yang kayak begitu tuh? Ini kan lihat ujungnya, tahlilannya yang kayak begini. Nikmat Islam ini mahal. Ini kita terlahir muslim, kita nggak tahu besok usah dicabut apa. Sebab inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati kita itu terserah Allah. Allah cutik bisa, cutik meleset bisa. Allah cutik, udah enak-enak usaha. Allah cutik, cara Allah bikin nyusahin dia, nyalon dewan aja. Puyang, banyak orang-orang girang banget. Waduh, gambarnya di mana-mana, dia girang. Begitu, rumahnya udah rame banget dah. Udah girang. Entar habis 14 Februari rame apa kagak? Ya Allah. Begitu ente naik puun kagak ada yang nengok. Begitu. Jadi kita pikirin, syukuri nikmat Islam, jangan dikorbanin Islam kita. Bersyukur jadi muslim. Orang mau kata radikul itu adalah fitnah semata. Islam itu agama yang luar biasa. Maka banyak dicemburui orang, dikasih label ini, label itu, label itu, macam-macam. Saking cemburunya, betapa tingginya nikmat Islam. Dan kita bersyukur jadi muslim. Moga Allah wafatkan kita juga dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Segini aja, langsung doa saja.